Selamat datang di kantor pelayanan pajak. Ada yang bisa kami bantu hari ini? Selamat pagi Bu. Jadi saya kesini mau konsultasi mengenai usaha pertanian dan bibit saya. Nah, saya itu nggak tahu besarnya pajak itu berapa yang harus saya bayarkan di tahun 2024. Nah, saya membawa beberapa dokumen seperti isinya itu ada pendapatan, pengeluaran, sama PPh 25 yang udah saya bayar itu dari Januari sampai dengan bulan November. Saya cek dulu ya datanya. Ada data pendapatan bruto, pengeluaran usaha, dan pengeluaran non-deductible. Oke. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Mbak Noni ya, agar nantinya tidak terjadi kesalahan penghitungan pajak. Sebelumnya itu Mbak Noni sudah ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak apa belum ya? Kebetulan usaha saya sudah ditetapkan sebagai usaha kena pajak karena omsetnya itu udah di atas 4,8 miliar. Untuk pencatatannya sendiri itu Mbak Noni menggunakan sistem pembukuan atau pencatatan sederhana ya? Kebetulan kalau usaha saya itu mencatatnya itu melalui sistem pembukuan. Jadi kayak saya bersama tim saya itu membuat kayak laporan neraca, laporan laba rugi, ya seperti itulah. Kemudian untuk status perkawinan itu Mbak Noni sudah menikah atau belum ya? Dan apakah punya tabungan? Kalau untuk status perkawinannya, saya sendiri belum menikah. Kemudian untuk tanggungannya juga nggak ada tanggungan apapun sih. Baik, sekarang kita sudah bisa memulai perhitungannya ya. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai beberapa konsep seperti norma penghitungan, kemudian beban deductible dan beban non-deductible. Jadi yang pertama itu adalah norma penghitungan. Norma penghitungan itu sistem menghitung penghasilan neto berdasarkan persentase penghasilan bruto. Tapi karena Mbak Noni ini sudah menggunakan pembukuan lengkap, jadi kita menggunakan pembukuan bukan norma. Kemudian yang kedua itu adalah beban deductible. Jadi beban deductible adalah beban yang bisa dikurangkan dengan PTKP karena itu berhubungan langsung dengan usaha yang Mbak Noni lakukan, seperti sewa tempat usaha, gaji karyawan, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan usaha yang Mbak Noni lakukan sekarang. Kemudian yang ketiga itu ada beban non-deductible. Jadi beban non-deductible ini beban yang nggak bisa dikurangkan ke PTKP karena nggak berhubungan langsung dengan usaha yang Mbak Noni lakukan, seperti biaya makan pribadi atau biaya liburan keluarga. Nah, sekarang kita mulai menghitung pajaknya Mbak Noni ya. Kita lihat dulu pendapatan brutonya sebesar 6 miliar. Kemudian ada pengeluaran usaha, sewa tempat usaha sebesar 300 juta rupiah, gaji pegawai sebesar 320 juta rupiah, biaya listrik dan air 180 juta rupiah, biaya barang dagangan 2,5 miliar, dan biaya promosinya ada 700 juta rupiah. Pengeluaran non-deductible-nya ada biaya pribadi 240 juta rupiah dan liburan keluarga sebesar 200 juta rupiah. Pertama kita menghitung jumlah pengeluaran usaha dari usahanya Mbak Noni ya. Itu ada 300 juta ditambah dengan 320 juta ditambah dengan 180 juta ditambah dengan 2,5 miliar ditambah dengan 700 juta, itu menghasilkan 4 miliar. Kemudian 4 miliar ini kita kurangkan dengan pendapatan brutonya Mbak Noni ya. Jadi 6 miliar dikurangi dengan 4 miliar, hasilnya adalah penghasilan neto sebesar 2 miliar. Kemudian penghasilan neto ini dikurangi dengan PTKP karena Mbak Noni itu status perkawinannya adalah TK0 ya, jadi dikurangi PTKP sebesar 54 juta rupiah.
Jadi hasilnya adalah PKP sebesar 1.946.000.000 rupiah. Kemudian dari PKP ini kita akan menghitung tarif progresif ya. Jadi tarif progresif itu ada beberapa lapisan. Kita menghitung dari lapisan yang pertama adalah 60 juta rupiah. 60 juta itu dikenakan tarif sebesar 5%, jadi 60 juta dikalikan dengan 5%, hasilnya adalah 3 juta. Kemudian yang kedua ada 260 juta sampai 250 juta. Itu karena tadi sudah 60 juta, jadi sisanya adalah 190 juta dikalikan dengan 15%. Hasilnya adalah 28.500.000. Kemudian 250 juta sampai 500 juta itu karena tadi sudah ada 250 juta, itu dikalikan dengan 25%, hasilnya adalah 62.500.000. Kemudian sisanya itu ada 1.946.000.000 dikurangi dengan 500 juta yang sudah kita hitung tadi ya. Sisanya adalah 1.446.000.000 dikalikan dengan 30%. Hasilnya adalah 433.800.000 rupiah. Kemudian kita tambah dari tarif-tarif yang sudah kita hitung tadi, 3 juta ditambahkan dengan 28.500.000 ditambahkan dengan 62.500.000 dan 433.800.000. Hasilnya adalah 527.800.000 ya. Ini adalah pajak yang harus dibayar oleh Mbak Noni selama 1 tahun. Tapi karena Mbak Noni ini sudah membayar PPh 25 dari Januari sampai November, jadi kita kurangkan. Jadi 527.800.000 rupiah ini dikurangi dengan PPh 25 sebesar 60 juta rupiah. Hasilnya adalah 467.800.000. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Saya menjadi lebih paham mengenai cara perhitungan pajak ini. Sama-sama, senang bisa membantu. Dan kalau begitu saya permisi dulu ya Bu. Terima kasih. Iya, hati-hati di jalan. Misi Pak. Ya, selamat datang di kantor pelayanan pajak. Ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Pak, saya mau konsultasi soal pajak usaha saya. Jadi itu saya punya usaha baru satu tahun ini berdiri, yaitu di bidang restoran fast food. Terus saya tuh bingung gimana cara hitung pajaknya. Jadi omset usaha saya sebulan itu sebesar 35 juta. Terus kira-kira setahun tuh sebesar 420 juta. Tapi saya dengar tuh ada tarif baru untuk UMKM gitu. Iyakah Pak? Benar sekali, karena omset usaha kakak masih di bawah 4,8 miliar per tahun. Kakak bisa pakai skema pajak final 0,5% sesuai dengan Undang-Undang HPP tahun 2021. Oh iya Pak. Terus kemarin tuh saya dapat info sekarang tuh NIK jadi NPWP. Terus ada UU baru ya soal pajak. Benar Kak, itu dari Undang-Undang HPP tahun 2021 tadi. Sekarang NIK langsung jadi NPWP untuk orang pribadi. Jadi lebih simpel, data kependudukan dan pajak jadi satu. Terus kalau soal pajaknya itu jadi makin berat ya Pak? Enggak juga Kak, misalnya PPN naik jadi 11%, tapi kebutuhan pokok tetap
nggak kena pajak. UMKM juga tetap dapat tarif khusus dan kemudahan. Tujuannya untuk sistem pajak lebih adil dan efisien. Wah, saya kira tuh makin ribet, ternyata lebih jelas ya Pak. Betul, kalau ada yang bingung tinggal datang ke sini atau buka situs pajak. Kami siap membantu. Berarti pengeluaranku kayak gaji pegawai, terus bahan baku, listrik itu juga dihitung pajak juga Pak. Tidak kak, kalau pakai pajak final UMKM, pengeluaran tidak diperhitungkan. Pajaknya langsung dihitung omset bruto. Oh iya Pak, terus gimana ya cara hitungnya? Boleh saya lihat rekap penjualannya? Jadi omset kakak sebulan tadi kan 35 juta. Dikalikan dengan 12 bulan, maka hasilnya 420 juta. Dikenakan tarif pajak sebesar 0,5%. Jadi pajak terutangnya 420 juta dikalikan 0,5%, hasilnya 2.100.000 per tahun. Wah, ternyata nggak serumit yang saya kira ya Pak. Terus itu bayarnya bisa langsung semua. Bisa kak, tapi biar ringan kakak bisa cicil per bulan. 2.100.000 dibagi 12, hasilnya 175.000 per bulan. Cukup bayar lewat e-billing di JCP online, gampang kok. Terima kasih ya Pak atas bantuannya, saya jadi lebih paham soal pajaknya. Sama-sama kak, senang bisa membantu. Sukses terus buat usahanya. Baik, terima kasih ya Pak, permisi. Diusir dari gedung FE. Katanya Prai guys oleh Melbourne. Ya betul-betul. Jadi Diusir dari gedung. dengan pengeluaran usaha, pendapatan Diusir dari gedung. Paham mengenai cara perhitungan pajak ini. Diusir dari gedung. Diusir dari gedung. Terima kasih ya Pak atas bantuannya, saya jadi lebih Diusir dari gedung. Diusir dari gedung. sekarang tuh ada UU baru ya soal pajak. Diusir dari gedung. Usik, sila lu. Yuk, saya cepat. Kita diusir dari gedung. Terima kasih ya Pak, permisi. Diusir dari gedung. Sekarang tuh NK jadi NPWP, terus sekarang saya Diusir dari gedung. End of flashback.